Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Lintang dari kelas 10 IPA 2. Saya akan membacakan hikayat Abu Nawas Botol Ajaib. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada kapok-kapoknya, Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut, kata tabibku, aku kena serangan angin, kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda Raja. Abu Nawas hanya diam, tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara ia menangkap angin nanti, tetapi ia memikirkan bagaimana cara membuktikan bahwa yang ia tangkap memang benar-benar angin. Karena angin tidak dapat dilihat dan tidak ada benda yang lebih aneh daripada angin. Tidak seperti halnya air, walaupun air tidak berwarna tetapi masih dapat dilihat. Baginda Raja hanya memberikan Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi uang emas dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, sepertinya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah dari Baginda Raja. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya, ia teringat akan sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Tanya Abu Nawas kepada diri sendiri. Ia bercingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia menyiapkan segala sesuatu dan secepat mungkin menuju ke istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sudah menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri, sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takzim. "Aku tidak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol, karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar. Maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat tutup botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas selamat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.